Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, pemirsa dan sahabatku semuanya. Apa kabar? Semoga teman-teman semuanya hari ini dalam keadaan sehat walafiat, juga tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pada hari ini daerah aku sedang turun hujan lagi ya teman-teman. Jadi hari ini aku absen tidak menyiram tanaman ya. Dengan turunnya hujan ini tanaman-tanaman sudah banyak basah kuyup semua ya teman-teman ya. Dan yang berada di bawah gafalum batasnya adalah tanaman-tanaman gantung Wijaya Kusuma ini ya teman-teman ya, sedikit mendapatkan guyuran air hujan. Tapi selebihnya karena semuanya berada di bawah gafalum dan juga di dalam papan-papan ini, jadi tanaman ini sebagian memang tidak terkena air hujan ya teman-teman ya. Jadi mungkin akan aku sirami besok pagi saja. Termasuk tanaman-tanaman anggrek yang berada di teras ini juga belum tersiram air hujan ya teman-teman. Nah, karena cuaca cukup dingin dan sejuk ya teman-teman, jadi tanaman-tanaman yang berada di teras dan juga halaman depan ini akan aku tangguhkan untuk siram besok paginya gitu teman-teman ya. Nah, inilah teman-teman keuntungan dari anggrek yang kita tanam di media kayu, karena kayu itu memiliki serat ya teman-teman yang masih bisa menahan air ya, menahan air dan memungkinkan anggrek-anggrek ini bisa lebih lama atau kuat untuk tidak disiram 2-3 hari. Jadi anggrek-anggrek ini tidak khawatir kekeringan dan terjadilah dehidrasi. Nah, anggrek-anggrek ini saya gunakan media dari kayu. Ini salah satunya adalah memiliki keuntungan ya, bila mana kita tidak menyiramnya 1-3 hari ini masih bisa bertahan ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya saat ini sudah waktunya untuk menyiram ya teman-teman ya. Dan karena hari ini turun hujan, maka kita tangguhkan aja teman-teman, bisa besok pagi ya. Dan karena ini teman-teman di akar ya, di akar itu kan kita memberikan media dari sabut kelapa ya teman-teman, dan akarnya ini juga merambat kemana-mana. Nah, seperti ini, jadi kemungkinan media yang tebal seperti ini itu masih mengandung air, sehingga anggrek-anggrek ini masih tetap bisa bertahan dan bunganya ini tetap cerah ya teman-teman ya. Nah, seperti ini kan seperti bola-bola yang apa ya, yang besar-besar gitu ya, bulat-bulat gitu ya teman-teman, karena ini ada apa ya, sabut kelapanya juga ya teman-teman ya. Dan ini masih mungkin di dalamnya masih ada mengandung air, tapi di atas ya, di atas media ya teman-teman ya. Jadi tidak khawatir kalau akar-akar anggrek ini jadi membusuk. Nah, jadi seperti ini teman-teman, jadi seperti ini, sehingga anggrek-anggrek ini tetap bagus ya hidupnya dan bisa bertahan.
Ini aku siram sekitar 2 hari ya, kemarin lusa ya teman-teman. Nah, karena cuacanya cukup dingin, sejuk ya, jadi walaupun sore hari ini kita tidak melakukan penyiraman, insya Allah masih tetap bertahan bagus. Seperti bigunia ini pun juga belum mendapatkan siraman air ya teman-teman ya, tapi besok pagi saja ya teman-teman ya. Aku sendiri juga merasa dingin teman-teman karena hujan ya, jadi tidak apa-apa, besok pagi secara keseluruhan yang belum mendapatkan siraman air hujan hari ini akan kita siram sepuas-puasnya. Nah teman-teman, kita akan coba ya teman-teman, tanaman-tanaman yang hari ini cukup mendapatkan air hujan jadi seperti apa. Mungkin juga akan tambah subur dan juga hijau daun-daunnya ya teman-teman ya. Nah, di bagian sana ini cukup mendapatkan air hujan teman-teman, seperti tanaman-tanaman bunga sakura yang warnanya merah ya teman-teman dan pink. Ini cukup mendapatkan kucuran air hujan karena berada di luar dari arena tempat nongkrong ini. Nah, dan juga untuk sederet tanaman pucuk merah yang ada di luar ini pun juga cukup mendapatkan air hujan. Tapi yang berada di dalam papan-papan ini hanya mendapatkan seperti embun ya teman-teman ya, yang titik-titik hujan yang bisa masuk dari celah-celah papan-papan ini, termasuk bunga-bunga anggrek yang aku tempel, termasuk bunga anggrek ekor tupai dan juga kadaka, dan ini ada Vanda ini yang hibrid ya teman-teman. Ini hanya cukup mendapatkan titik-titik air hujan sampai di sana karena ada celah-celah ini ya teman-teman ya. Dan di bawah ini ada dendro ya teman-teman ya, yang rimbun sekali dan ini sudah mulai lagi keluar sepiknya. Nah ini ya teman-teman, dan baru saja kemarin itu ini ya sudah gugur ya setelah sekitar 3 bulanan, sudah keluar sepiknya lagi teman-teman. Dan juga ada di bawahnya ini juga dendro teman-teman ya. Nah ini kemarin juga sudah gugur ya teman-teman, dan kita potong. Dan di sebelahnya ini sudah muncul lagi spik baru. Ini Vanda teman-teman, juga yang hibrid ya, dan ini sudah keluar juga. Nah spiknya ya, ini warna merah teman-teman ya. Nah dari celah-celah itulah teman-teman air hujan bisa menembus masuk ya, tapi hanya beberapa tanaman ya teman-teman yang bisa mendapatkan rintik-rintik hujan ini. Nah dan yang lain ini juga mendapatkan ya sekitar 50% ya teman-teman. Dan untuk tanaman-tanaman yang berada di dalam ini belum mendapatkan seperti anggrek-anggrek ini, karena kalau anggrek bulan seperti ini nanti malah akan lebih riskan lagi ya teman-teman ya kalau terkena air hujan. Jadi tidak apa-apa, besok saja akan kita siram tersendiri. Nah seperti ini. Dan walaupun menyiramnya agak telat sedikit tidak apa-apa teman-teman ya, cukup aman karena medianya adalah dari kayu.
yang mana kayu ini masih banyak mengandung air ya. Nah, dari air yang kita siramkan kemarin itu masih mengandung air pokoknya ya, kayu ini ya teman-teman. Jadi inilah keuntungannya bila mana media anggrek itu kita pilih dari kayu dan kita tempel di kayu ini. Nah, daunnya juga rimbun-rimbun ya teman-teman ya. Jadi memang banyak keuntungan ya teman-teman ya. Ternyata kayu sebagai media anggrek, dan warnanya bunga ini tetap bertahan ya teman-teman. Kelihatan masih cantik dan segar sekali. Nah, yang di bawah ini ada ekor tupai yang juga masih sepik ya, dan yang di bawah ini sudah mekar teman-teman. Nah, bunganya sudah mekar. Nah teman-teman, begitu indahnya ya tanaman-tanaman ini bila mendapatkan kucuran air hujan, terasa sejuk, hijau, dan bunganya ini juga terasa sangat segar gitu ya teman-teman ya. Walaupun anggrek-anggrek yang berada di dalam ini tidak merasakan kucuran hujan, tapi hanya mendapatkan imbasnya dari hujan, cuaca yang sejuk, dingin, dan menyegarkan. Nah, tentunya itu. Jadi teman-teman, di sini topik kita itu adalah bahwasanya ternyata media kayu itu sangat menguntungkan sekali ya teman-teman ya. Walaupun kita melakukan penyiraman itu agak telat ya, itu masih bisa bertahan. Beda dengan anggrek-anggrek yang kita memakai media arang atau media yang lainnya ya. Dan biasanya kalau kayu ini akarnya bisa naik ke atas teman-teman ya, dan bisa terlihat sehingga bila mana ada hama ini seperti semut, jamur, dan juga ulat putih ya teman-teman, itu langsung bisa terlihat gitu ya. Jadi mudah untuk memeriksa atau memantaunya. Nah, walaupun anggrek-anggrek secara keseluruhan berada di halaman ini tidak mendapatkan kucuran air hujan, tapi mendapatkan cuaca yang sejuk ya, yang segar ya teman-teman. Walaupun tidak mendapatkan kucuran air hujan, tapi dia masih bisa bertahan karena berada di media-media kayu. Inilah kelebihan dan manfaat dari media yang kita gunakan dari kayu-kayu, walaupun itu adalah potongan-potongan kayu kering sekalipun ya teman-teman ya. Kalau bunga krokot di sana itu sudah mulai berbunga teman-teman, tapi di sore hari itu sudah menguncup dan besok pagi akan bermekaran lagi. Cantik sekali teman-teman. Jadi dengan media kayu ini saya tidak akan khawatir teman-teman, akar-akar anggrek ini akan membusuk, karena di media kayu waktu kita menyiram airnya itu langsung turun, langsung poros, dan akarnya itu jadi sehat. Dan tentunya kalau akar sehat ini nanti juga akan rajin berbunga, daunnya rimbun, dan juga bermunculan tunas-tunas mudanya. Oke teman-teman, bisa ya mencoba untuk budidaya tanam anggrek skala rumahan ini dengan memakai kayu-kayu yang biasanya
banyak ya teman-teman. Mungkin berserakan di jalan-jalan itu kita pungut aja ya teman-teman, dan bisa kita potong-potong, bisa kita potong kecil-kecil, seperti sebesar arang itu teman-teman ya, sebesar cacan pinus itu bisa juga kita taruh di pot-pot dan kita gunakan sebagai media. Juga bisa kita pakai dengan cara batangan yang kita masukkan dalam pot dan bisa dicor ya, kita tambahkan cor semen ya teman-teman. Dan kalau aku itu juga bisa kita ikatkan anggrek kita di kayu, di batangan kayu yang kita potong-potong itu, dan kita tambahkan media sebagai penyangganya, bisa dari sabut kelapa, bisa dari arang, dan bisa pokoknya asalkan bisa berdiri gitu aja ya teman-teman ya, dan anggrek ini bisa tumbuh dengan bagus. Nah, saya kira itu ya teman-teman, adapun kelebihan dan manfaat dari kita menanam anggrek berada di media kayu. Walaupun di hujan seperti ini, tanaman yang lain bisa diguyur air hujan dan kita malas untuk melakukan penyiraman. Untuk tanaman-tanaman yang belum terkena air hujan, kita tangguhkan katakanlah besok pagi, anggrek-anggrek atau tanaman ini akan bisa bertahan ya teman-teman ya, bertahan sampai besok pagi atau 1-3 hari bisa bertahan. Nah, oke teman-teman, demikian ya sharing kita, semoga bermanfaat dan teman-teman senang juga suka. Nah, sudah gitu jangan lupa ya teman-teman untuk dukung channel aku dengan cara like, share, comment, and subscribe. Juga selalu aktifkan notifikasi tombol loncengnya. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.